Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 187, mengangkat tema tidak memanjakan anak. Apa tema kita hari ini? Tidak memanjakan anak. Sebelum kita membahas tema memanjakan, kita harus mengetahui perbedaan antara memanjakan dengan mencintai. Antara apa? Memanjakan dengan mencintai. Karena dikhawatirkan nanti akan muncul persepsi bahwa mencintai itu sama dengan memanjakan. Sama atau beda? Beda. Karena mencintai anak itu sudah fitrah. Wiskawan bayi. Namanya bapak ya cinta sama anak. Namanya ibu ya cinta sama anak. Justru aneh kalau ada orang tua tidak sayang sama anaknya. Dan kecintaan orang tua kepada anak itu bukan sekedar tabiat. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Jadi ketika orang tua menyayangi anak, berarti dia sedang menjalankan ajaran agama. Jadi dari dua sisi berarti. Sisi yang pertama itu memang sudah menjadi tabiat. Dari sisi yang kedua ini adalah perintah agama. Apa dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi SAW yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Dan saat itu di pangkuan Nabi SAW ada salah satu cucu beliau. Sinten? Al-Hasan. Saudaranya sinten? Al-Husain. Jadi ada Al-Hasan, ada sinten? Al-Husain. Kalau orang Jawa mengatakan Kasan Kusen. Ya, Kasan Kusen ya. Kalau yang
Redaksi Arabnya napa? Al Hasan sama sinten? Al Husain. Beliau berdua ini putranya siapa? Ali. Ali itu suaminya siapa? Fatimah. Fatimah itu siapa? Putrinya Nabi SAW. Berarti Hasan sama Husain adalah cucu Nabi SAW. Jadi di pangkuan Nabi SAW ada Hasan. Nabi SAW kemudian mencium Hasan. Ciuman kasih sayang. Dan kebetulan saat itu ada seorang sahabat yang juga duduk di situ. Namanya Al-Aqra'. Sinten? Al-Aqra'. Nama lengkapnya Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Begitu Al-Aqra' ini melihat Rasulullah SAW mencium anak kecil yang itu adalah cucu beliau, maka Al-Aqra' pun langsung berkomentar, innali asyaratun minal walad. Saya ini punya 10 anak. Berapa? 10. Ma qabbaltum minhum ahada. Dari 10 anak ini tidak pernah satu pun aku cium. Jadi dia kayaknya pengen menunjukkan, nih loh saya ini orang yang gentle. Gentle siapa? Jantan. Ya. Jadi saya ini orangnya gentle. Masa nyiumi anak kecil? Nggak level lah. Kira-kira seperti itu ya. Maksud dari siapa? Al-Aqra'. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Aqra' ini, maka Nabi SAW pun bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Dalam kasus hadis yang tadi sedang kita baca, maka maknanya adalah barang siapa tidak menyayangi anak, maka dia tidak akan disayangi Allah. Berarti kalau pengen disayangi Allah, salah satu caranya apa? Menyayangi anak. Ya. Termasuk menyayangi suami apa mboten, Bu? Bu? Kok sepi? Bapak, termasuk menyayangi istri atau tidak? Iya. Berarti suami harus menyayangi istri. Istri harus menyayangi suami. Supaya apa? Supaya disayang sama Allah. Berarti mencintai anak itu diperintahkan dalam agama kita. Tapi, nah ini ada tapinya. Sekarang kita masuk ke inti tema kita. Tapi cinta kepada anak itu tidak boleh berlebihan. Apa, Bu? Tidak boleh berlebihan. Walaupun anak tersebut anak semata wayang. Apa sih anak semata wayang? Anak satu-satunya wis dinteni nganti 20 tahun. Kayak apa jajal, Bu? Sudah berkeluarga berapa tahun? 20 tahun nggak dikasih anak. Begitu umur pernikahan 21 tahun anak lahir, dan setelah itu nggak ada anak lagi. Pripun sayangnya? Tol. Sayang banget. Tapi berlebihan menyayangi manusia, termasuk menyayangi anak, tidak boleh.
Seperti apa contoh berlebihan menyayangi anak? Seperti misalnya sampai level terlalu memanjakan. Memanjakan sinten? Memanjakan anak. Nanti kita akan jelaskan memanjakan anak itu contohnya kayak apa. Ya. Tapi kita harus paham dulu bahwa memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Jadi jangan pernah berpikir saya memanjakan anak untuk kebaikannya, enggak. Malah justru kalau orang tua terlalu memanjakan anak, nanti akan muncul dampak buruk, bukan baik. Misal akan membuat anak itu susah mandiri. Karena apa-apa dilayani. Ada enggak anak yang setiap pagi mau berangkat sekolah bajunya harus disiapkan? Ada. Padahal anak ewis kuliah. Saya bukan ngomongin anak bayi ya. Anak bayi masa suruh ngambil baju sendiri. Ini sudah kuliah, sudah SMA. Masih harus diambilin bajunya. Ada? Ada. Bagaimana akan mandiri? Susah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Dampak buruk yang lainnya akan gampang menyerah ketika menghadapi masalah. Karena terlalu dimanja. Setiap ada masalah apa, selalu orang tuanya turun tangan. Gak dibiarin dia menghadapi masalahnya sendiri dulu. Dari hal-hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar-besar. Makanya ada seorang ahli pendidikan yang membuat tulisan tentang memanjakan anak, dia seorang profesor. Setelah dia menceritakan fenomena orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, beliau menyampaikan, coba lihat itu di pesantren. Coba lihat itu di pesantren. Anak-anak di pesantren itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ngurus dirinya sendiri. Mandiri nomornya. Mandiri. Jadi mandiri itu enggak cuma mandi sendiri. Bukan mandi sendiri tok, makan sendiri, nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri. Bahkan di beberapa pondok masak sendiri. Luar biasa. Ya. Tapi kalau anak dimanjakan, mau pergi sebentar enggak boleh. Padahal dia perginya untuk lara. Apa nunggu mau lara, Bu? Ya sama saja. Tapi ketika sudah umurnya mondok gitu. Jadi bukan TK dipondokin. Ya, umur mondok itu ya kira-kira sudah tamat nopo? SD lah ya. Sudah tamat SD, mondok. Itu bagus itu. Lah engko nek wong tuane mriyang, ya berobat. Mriyang ya berobat. Enggak mati, insya Allah. Kalau belum saatnya mati. Memanjakan anak adalah anak jadi susah mengembangkan kemampuannya. Susah apa? Mengembangkan kemampuannya. Karena tidak sedikit orang tua yang terlalu khawatir ketika anak akan mencoba sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak melanggar aturan agama. Serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, semuanya nggak boleh. Akhirnya potensi dia untuk berkembang terbatas. Ya, nggak bisa dia mengembangkan potensinya menjadi orang yang lebih kreatif, menjadi orang yang lebih cerdas, nggak bisa. Karena apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Saking sayangnya bapak kepada siapa? Kepada anaknya. Ya. Oke, itu adalah contoh dari dampak buruk memanjakan anak. Nah sekarang, apa indikatornya orang tua memanjakan anak?
Apa cirinya orang tua itu memanjakan anak? Di sini saya bawakan 3 contoh ya. Ini 3 contoh yang menunjukkan bahwa orang tua ini sudah masuk level memanjakan anak, bukan sekedar mencintai anak. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang menuruti apapun permintaan anak. Apa Bu? Menuruti apapun permintaan anak. Jadi saya mengatakan bahwa ciri memanjakan anak menuruti apapun permintaan anak. Saya tidak katakan menuruti permintaan anak, bukan. Sama atau beda? Perhatikan nih 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama, menuruti apapun permintaan anak. Kalimat yang kedua, menuruti permintaan anak. Sama atau beda? Beda. Yang nggak baik yang mana? Apapun permintaan anak dituruti, itu tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena tidak setiap permintaan anak itu baik. Ujiannya bocah, kan nuwun sewu, namanya anak kecil itu kan akalnya belum sempurna, urung pepek. Jadi kadang-kadang dia itu meminta sesuatu hanya karena melihat temannya memiliki sesuatu. Contoh yang paling gampang sekarang, HP. Kenapa? HP. Sekarang anak-anak baru TK misalnya, malah belum TK. Ada yang baru tahu sudah minta nomor HP. Kenapa coba? Karena ngelihat teman-temannya pada megang HP. Saya tanya, apakah permintaan itu baik? Tidak. Tidak baik. Apakah kita harus menuruti permintaannya? Jawabannya tidak. Jadi sayang itu tidak berarti memberikan apapun yang diminta sama anak. Sampai level anaknya minta sesuatu yang bisa merusak dia pun dituruti, jangan. Yo. Segala fasilitas, mentang-mentang kita punya duit, anak itu dituruti permintaannya. Baru SD malah atau SMP sudah minta motor. Ya, padahal belum cukup nomor umur. Pernah lihat jenengan anak SMP pada motoran? Ceng lu maning. Bonceng telu. Ya. Padahal ya Allah, bocah si cilik gitu ya, gaya-gaya, wah kecelakaan be, ngacuk. Ya tapi anaknya minta, enggak setiap permintaan anak dituruti. Dan maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang tua bahkan enggak mampu. Gak mampu untuk menuruti permintaannya, tapi karena sayangnya kepada anak dituruti, walaupun harus jual ini, jual itu, ngutang sana, ngutang sini. Enggak. Nanti lama-lama nggak cuma motor, mobil nanti. Ya. Dan mobilnya juga nggak mau mobil yang biasa-biasa aja, maunya mobil yang mahal. Ya. Ini adalah contoh memanjakan anak. Nah, terus bagaimana kita menyikapi permintaan anak Ustadz? Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang menyeleksi. Kenapa? Menyeleksi permintaan anak. Caranya gimana Ustadz? Coba dilihat. Permintaan itu melanggar agama enggak? Ini nomor 1 nih. Ya. Kalau melanggar agama berarti nggak usah dituruti. Melanggar agama permintaannya nggak usah dituruti. Oke. Terus yang kedua, apakah permintaannya itu nggak melanggar Ustaz, nggak melanggar aturan agama? Lihat yang kedua, apakah anak itu butuh atau tidak? Kebutuhan. Apakah anak itu butuh banget dengan yang dia minta atau tidak? Kalau nggak butuh banget, ya nggak usah. Apalagi kalau kita tahu ini bakal merusak. Nggak usah. Oke.
Oh, anaknya butuh. Yang ketiga, coba dilihat, jenengan mampu nggak untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Kalau memang nggak mampu, ngapain dipaksain? Jadi nggak setiap anak itu minta dipenuhi. Lihat kriterianya tadi. Melanggar aturan agama atau tidak, anak itu butuh banget atau tidak, jenengan mampu atau tidak. Kalau misalnya tiga-tiganya jenengan tidak memenuhi kriteria, permintaan anak itu tidak memenuhi kriteria, ya udah nggak usah dikasih. Ya tapi nanti anaknya marah-marah, ya dijelaskan. Itu tugasnya orang tua. Menjelaskan kepada anak kenapa permintaannya tidak dituruti. Dan menjelaskannya dengan bahasa yang baik, yang bijak, diajak untuk ngobrol baik-baik, cari waktu yang pas. Sehingga anak itu bisa menerima penjelasan dari orang tuanya. Loh, tidak sedikit loh orang tua yang sampai memberikan uang buat anaknya untuk apa? Judi. Untuk apa? Judi. Kalau enggak nanti marah-marah, ngambek, nanti enggak mau sekolah. Dan tidak sedikit orang tua demi anaknya mondok, udahlah dikasih rokok. Di beberapa pondok kan boleh, kenapa? Ngerokok. Di beberapa pondok tradisional boleh ngerokok. Yes, tidak apa-apa mondok. Ya, kamu yang penting mau mondok ya. Kamu mintanya apa? Ya saya mintanya bulanannya tidak ada limitnya. Limit gue apa sih Bu? Gak ada batasnya. Pokoknya bulanan saya minta sejuta. Gue jajan tok lu ya. Masya Allah gue. Ini saya bukan lagi menceritakan kisah fiksi ya. Ini nyatanya. Videonya ada kok. Videonya ada. Pokoknya uang jajan berapapun minta kasih. Dan itu nggak baik gitu. Ya. Terus yang lebih menyesakkan dada itu adalah pokoknya dijatah satu hari 2 bungkus. Bungkus apa? Rokok. Bocah SD Bu. Bocah SD. Dan ketika video itu ketika dia disuting lagi ngerokok. Ya nggak setiap permintaan anak dituruti, apalagi merusak dia. Coba bayangkan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah masih banyak pondok yang nggak membolehkan rokok. Salah satunya tunas ilmu. Ya, ngapain? Apa manfaatnya? Apa manfaat? Dah ya, ini yang pertama. Jadi indikator pertama bahwa orang tua telah memanjakan anaknya adalah ketika dia selalu menuruti apapun permintaan anak. Yang kedua, indikator bahwa orang tua telah memanjakan anaknya ketika orang tua tidak pernah memberikan tanggung jawab. Tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Jadi semuanya dilayani. Semuanya dilayani. Mentang-mentang orang kaya. Ya. Yang punya pembantu banyak. Ya, ada yang pembantu untuk nyuci baju, ada pembantu untuk nyetrika, ada pembantu tugasnya nyapu, ada pembantu tugasnya ngepel, ada pembantu tugasnya masak, ada pembantu tugasnya nyirami tanaman. Masya Allah. Nggak ada anak disuruh sana nyapu dulu, nyuci piring dulu, nggak perlu. Ada sebagian orang tua seperti itu. Padahal anaknya ini bukan jabang bayi. Kalau masih bayi sih wajar nggih Bu nggih. Ya, dimandiin, diambilin popoknya, dibajuin, ya. Kemudian
nangis disuapin, pengen makan disuapin. Wong bayi ya wajar. Wong ini bukan bayi kok. Udah SMP, udah SMA, nggak pernah dikasih tanggung jawab sama sekali. Bahkan sesuatu yang remeh pun enggak. Apa contoh yang hal-hal kecil? Nyantolin baju. Gampang atau tidak? Gampang. Wong cantolannya juga ada, baju yang dia pakai sendiri. Apa susahnya nyantolin baju? Contoh yang lain, hal yang ringan. Naruh sepatu di tempatnya. Ada nggak anak pulang sekolah sepatunya diwur? Diwur itu dia pakai kan? Dibuang ya gue. Ada? Banyak. Besok berangkat sekolah baru nyari jebule siji nang longan. Siji nang ndi? Nang kursi. Itu kan hal yang gampang, remeh, biasa. Bukan hal yang berat banget. Contoh yang lain, hal ringan. Habis makan piringnya ya boro-boro nyuci. Wong naruh aja di wastafel enggak. Begitu makan langsung brok ya. Taruh di mana? Di meja. Hal-hal yang kecil-kecil saja tidak pernah diberikan tugas itu kepada anak-anak kita, kepada sebagian anak-anak kita. Bagaimana akan mendapatkan tugas yang lebih besar? Jadi biasakan anak ini dikasih tanggung jawab. Penting. Kalau anak kita perempuan, nanti dia akan menjadi istri. Nanti dia akan menjadi ibu rumah tangga. Itu kalau anak kita perempuan. Kalau anak kita laki-laki, dia akan menjadi suami. Dia akan menjadi bapak. Coba. Saya tanya sama ibu-ibu, putri-putrinya jenengan bu, yang SMP, yang SMA, itu sudah pada pinter masak atau belum bu? Sampun apa dereng? Ya. Putrane jenengan bapak-bapak yang udah SMA, yang sudah kuliah, wis pada bisa kuliah duit apa urung? Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya ada di antara putrane jenengan yang bilang sama jenengan, Pak, saya pengen latihan jualan misalnya. Saya pengen latihan jualan. Jualan apa le? Ya jualan apalah, makanan atau apa di sekolah. Malu jenengan? Hah? Malu nggak jenengan bu? Anaknya jualan malu ndak? Enggak. Loh wong sugih kok dodolan. Loh itu berarti kan sedang membangun mental tanggung jawab. Enggak apa-apa. Justru seharusnya kita ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kok anak kita punya inisiatif untuk jualan nyari duit. Itu modal supaya nanti dia menjadi kepala rumah tangga nggak bingung. Lu banyak loh ibu-ibu, bapak-bapak. Wanita nikah nih ya, jadi istri. Disuruh suaminya masak. Bingung. Wong jangankan masak sayur. Masa sega biar bisa? Gak pernah diajari. Hari ini masak nasi jadi bubur. Kakean apa? Banyu. Ngasuke orang mateng karena kurang banyu. Selalu dimanja. Taunya buka magic sudah apa? Mateng. Diajari, panggil sini nak, caranya kayak gini. Masak nasi itu ukurannya airnya segini misalnya. Kalau nasinya segini maka airnya segini, kasih tahu. Ini loh nak, berapa ruas jari kita, ajari. Ya. Ini bagian dari tanggung jawab yang kita berikan kepada anak. Dan anak ini kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, itu dia akan percaya diri. Akan apa? Percaya diri.
Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia punya kemampuan, dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Ya. Biasanya kalau kemah itu disitulah pembuktiannya. Ya kalau lagi kemah bareng-bareng itu di situ pembuktiannya. Siapa yang di rumahnya biasa membantu orang tuanya, siapa yang anak mami atau papi. Nah, anak mami dan papi siapa? Di situ akan ketahuan. Ya. Oke, ini yang berapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, indikator orang tua memanjakan anak adalah ketika orang tua tidak pernah menegur kesalahan anak. Apa yang ketiga? Tidak pernah menegur kesalahan anak. Kenapa? Saking sayangnya. Katanya nggak mau menyakiti perasaan anak. Ya. Saking sayangnya anak melakukan apapun, orang tahu diharu-harui. Nggak pernah ditegur. Nggak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena tidak setiap yang dilakukan anak itu benar. Sering anak melakukan sebuah kesalahan. Maka sikap orang tua yang bijaksana adalah menegur kesalahan. Tentunya dengan cara yang baik. Contoh misalnya ada sebagian orang tua sudah waktunya sholat subuh, anaknya tidur, nggak diapain, nggak dibangunin. Padahal anaknya sudah wajib sholat, udah 10 tahun, udah 11 tahun, dibiarin. Aja, mbok lara. Jangan nanti mbok sakit. Ya. Padahal dia sudah wajib sholat. Saya nggak ngomongin anak yang baru 6 tahun, baru 7 tahun, belum wajib. Memang udah disuruh, tapi kan belum wajib. Saya lagi ngomongin anak yang sudah 10 tahun ke atas. Waktunya sholat disuruh sholat. Sudah wajib dia. Ya. Contoh itu. Contoh yang lain. Anak mainan HP terus. Nggak diapain? Nggak diingatkan. Ada orang tua yang seperti itu? Ada. Kenapa? Kenapa? Wong tuanya bedolanan HP. Orang tuanya juga mainan HP sama saja. Jangan dibiarkan, diingatkan. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih dan kata Syekh Al-Albani hadis ini juga sahih. Innal walada mabkhalatun. Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi pelit. Apa? Pelit. Majbanatun, membuat orang tuanya pengecut. Wa mahzanatun, membuat orang tua sedih. Ada sebagian anak itu mengakibatkan orang tuanya seperti itu. Pelit. Kenapa? Mau zakat jangan, nanti buat biaya pendidikan anak bagaimana, akhirnya nggak jadi ngeluarin apa? Zakat. Pelit itu. Majbanatun, membuat orang tua pengecut. Tadi itu mau negur anak, mbok nanti anak tersinggung, padahal anak jelas melakukan kesalahan. Pengecut nggak berani menegur anaknya sendiri. Pengecut. Dan ada sebagian orang tua yang gara-gara itu menjadi sedih terus. Ya. Jadi bukan sedih yang sifatnya manusiawi, ya. Manusiawi, anak sakit sedih manusiawi. Tapi ini sedih yang berlebihan. Ya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benar kalau anak melakukan kesalahan ditegur, tapi dengan cara yang baik. Ini akan membawa kebaikan buat anak itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, apakah termasuk memanjakan anak ketika orang tua memberi fasilitas seperti motor untuk anak sekolah walaupun belum punya SIM, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, nah itu kan melanggar aturan negara juga.
Ya. Anak belum cukup umur, jangan dikasih motor, apalagi sampai kemana? Apalagi sampai keluar-luar ke jalan-jalan, janganlah. Ya. Dan sekarang ini kan bisa, kalau jaraknya masih wajar, mendingan dikasih apa? Sepeda. Ya. Kalau saya sering memperhatikan, saya suka memperhatikan anak-anak yang pulang sekolah gitu. Itu banyak yang puluhan bahkan ratusan anak pakai sepeda. Ya. Padahal rumahnya mungkin yang sekolahnya di sini nih, di mana nih? Karangwinong ini SMP Kalimanah ya, SMP 3 itu. Itu bahkan mungkin ada yang orang tuanya atau rumahnya tinggal di Purbalingga, di mana. Mereka sepedaan biasa. Ya. Jadi sebaiknya jangan dikasih. Ya, sebaiknya jangan dikasih. Kalau memang orang tua nggak bisa nganter, ya, dan tidak ada kendaraan umum yang sampai ke situ, kasih aja apa? Sepeda. Pertama, itu tidak melanggar aturan pemerintah, ya, karena anaknya memang belum cukup umur. Yang kedua, lebih menyehatkan. Ya. Ketika pagi, siang dia naik sepeda, akan lebih sehat buat tubuh anak. Lebih sehat, nanti pulang-pulang sudah capek, tinggal istirahat, sehingga nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika sudah terlanjur memanjakan anak, apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan adalah mengajak anak untuk berbicara. Ya. Sebelum mengajak anak, maaf, orang tuanya, suami istri, harus menyamakan persepsi, menyamakan apa sih persepsi, Bu? Pandangan, menyamakan pandangan. Jadi orang tuanya, bapak ibunya harus duduk bareng. Kemudian ngobrol, lalu mengambil kesimpulan bareng-bareng bahwa pola yang kita terapkan selama ini keliru. Jadi harus sepakat dulu bapak sama ibunya supaya nanti tidak tukaran. Tukaran siapa? Tarung, yuk tarung lah. Tukaran ke berselisih, nggak adu mulut. Ya, bapaknya pengen A, ibunya pengen B gitu. Jadi samakan dulu persepsi. Ya, samakan dulu pandangan. Ya, kita selama ini ternyata salah dalam cara mendidik anak kita. Kita terlalu memanjakan anak kita. Oke. Setelah orang tua ini menyamakan persepsi, maka kemudian orang tua ini mengambil langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Salah satu yang paling penting adalah mengajak anak ini untuk bicara bareng. Jadi anaknya dipanggil, diajak ngobrol bareng. Nah, selama ini Bapak Ibu telah mendidik kamu dengan cara yang ternyata setelah Bapak Ibu ngaji, ternyata itu cara yang tidak benar. Dan itu berdampak buruk kepada kamu. Pertama, Abi Umi, Bapak Ibu minta maaf karena keterbatasan ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu pengen mengubah pola pendidikan yang tidak benar ini. Dan mengubahnya, saya anjurkan ya, jadi memanggil anak, memberikan penjelasan. Langkah berikutnya adalah mengubahnya jangan terlalu frontal. Aja ujuk-ujuk langsung bus. Jadi kayak membalik apa? Telapak tangan, jangan. Karena itu bikin anak kaget. Contoh ya, ujuk-ujuk ya. Dia selama ini nggak pernah nyuci piring, nggak pernah nyuci baju, nggak pernah nyapu, nggak pernah apa lagi, masak, nggak pernah ini. Ujuk-ujuk begitu anak dipanggil, nak, pokoknya sekarang seluruh pekerjaan rumah kamu yang kerjakan. Ya jangan kayak gitu. Nanti dia menganggap dirinya kayak pembantu. Ya enggak, bertahap. Yang paling ringan dulu apa misalnya? Nah, ini Bapak Ibu pengen melatih kamu mandiri ya. Coba sekarang piringmu kalau habis makan taruh di mana? Tempat cuci piring. Itu kan gampang. Biasakan dulu. Satu item, satu kerjaan taruh di sana.
Nanti lama-lama ketika anak sudah terbiasa, bolehlah ditambah, nak piringmu coba deh dicuci, ya, nggak cuma sekedar ditaruh dicuci, piring kamu aja misalnya. Nah setelah anak sudah terbiasa, sekalian ya piringnya bapak ibu, gitu. Jadi anak ini diubah pola pendidikan yang Anda terapkan selama ini secara bertahap. Jangan terlalu frontal. Ya, karena perubahan yang frontal seringkali tidak menghasilkan harapan yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi anak yang dimanjakan oleh mbahnya? Kebetulan rumah saya dan orang tua berdekatan. Apabila punya keinginan, selalu dituruti oleh mbahnya, dikasih langsung Ustadz. Saya khawatir anak terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan anak menjadi tidak sabaran. Jazakumullah khairan. Mbahnya hadir di sini enggak? Pertama ya, Anda sebagai orang tua harus ngomong baik-baik kepada mbah. Harus ini. Harus ngomong baik-baik kepada mbah. Karena bagaimanapun juga dia punya hak. Mbah ini punya hak untuk menyayangi cucunya. Untuk menyayangi cucunya. Bahkan seringkali mbah ini lebih sayang daripada orang tua. Maka Anda harus ngobrol sama orang tua Anda atau sama mertua Anda. Ya, mbah itu kan bisa orang tua kita sendiri atau mertua kita. Ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Karena kalau kita nggak ngobrol baik-baik, tahu-tahu nanti kesan yang muncul adalah, wah aku roleh nyayangi putuku, itu kan berarti salah paham gitu loh. Enggak seperti itu. Jadi ajak ngobrol baik-baik, Mbah. Ini cucu kita, cucunya Mbah ini kan kita pengen nantinya menjadi anak yang baik, ya, yang tidak manja. Maka kami mohon supaya Mbah kalau cucunya datang minta sesuatu, coba Mbah ngobrol dulu sama kami. Jadi bukan minta izin bahasanya. Jadi bukan, Mbah nanti minta izin dulu, jangan. Itu kan nggak sopan. Masa mau ngasih minta izin? Ngobrol dulu. Jadi ketika kita bicara sama Mbah ini pun juga kata-katanya jangan yang terlalu jangan yang menyakitkan gitu loh. Nanti minta izin dulu ya. Pokoknya nggak boleh ngasih kalau nggak izin dulu, jangan. Itu bahasanya nggak sopan kepada orang tua kita. Tapi kita bahasanya, Mbah, nanti kalau misalnya cucu datang minta sesuatu, ngobrol dulu sama kami, ya kita obrolkan, kita lihat apakah dampaknya baik atau buruk, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Dan memang sebenarnya ya, kalau jenengan sudah berumah tangga, kalau bisa rumahnya berbeda itu lebih baik, ya tidak tidak jadi satu, nggak kembul, itu lebih baik. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya mbahnya ini sudah sakit-sakitan, nggak ada yang rawat, itu beda cerita. Tapi kalau masih sehat, lebih baik itu adalah rumahnya terpisah sehingga kita punya otoritas untuk mendidik anak kita. Kalaupun sudah pisah tapi berdekatan, maka itu pun juga kita perlu untuk senantiasa mengevaluasi dari sana dapat apa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah nggak menyediakan tontonan yang merusak, ya bukan tontonan yang baik, tontonan yang merusak. Tahu-tahu dia pergi kemana? Rumah mbahnya, di sana nonton sampai malam, dibiarin sama mbahnya. Berarti ini harus kita evaluasi. Oh besok-besok berarti apa yang mesti dilakukan, ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.